Kenapa ini bisa terjadi? Berdasarkan hasil pengecekan lapangan oleh tim-tim kita, ya. Kenapa rendahnya partisipasi? Yang pertama, ini fakta. Dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada di DKI Jakarta, undangan pencoblosan itu atau formulir C6 itu dibagi atau disebarkan oleh RT dan RW. Kenapa RT dan RW? Karena mereka yang lebih paham warganya masing-masing. Tahun ini ternyata yang bagi bukan RT dan RW, melainkan adalah PPS melalui KPPS. Itu ya, itu. KPPS kepengetahuannya terhadap warga sangat lemah dibandingkan dengan RT dan RW. Ditambah lagi, TPS yang biasanya isinya 300 orang, sekarang isinya 600 orang. Sehingga KPPS yang tidak terlalu paham mengenai orang-orang yang nyoblos di TPS tersebut, ditambah lagi kuotanya yang dari 300 menjadi 600, membuat KPPS kewalahan. Membuat KPPS kewalahan menyebarkan atau menyampaikan atau mengantarkan formulir C6 tersebut. Alhasil apa? Banyak warga yang tidak menerima. Banyak warga yang tidak menerima. Dan yang menerima yang seharusnya 2, 3, 4 hari sebelumnya, pilkada hari ini mereka rata-rata terimanya adalah 1 atau 2 minus H atau sebelum pilkada. Nah, ini salah satu ya faktor utama yang membuat kurangnya partisipasi peserta atau warga DKI Jakarta di pilkada kemarin. Ini artinya apa? Tidak becusnya para penyelenggara pilkada, tidak profesionalnya para penyelenggara pilkada, khususnya PPS dan KPPS. Yang kedua, karena tidak becusnya, tidak profesionalitasnya para penyelenggara pilkada ini, ada hak rakyat yang dihilangkan. Hak apa itu? Hak untuk bisa memilih calon gubernurnya. Nah, hak ini dihilangkan oleh para penyelenggara pemilu atau pilkada ini karena ketidakbecusannya terkait ya penyebaran formulir C6. Hal ini sudah diakui langsung oleh Ketua KPU Jakarta Timur. Bahkan sudah saling menyalahkan antara vendor dan KPPS. Ada yang menyalahkan vendor yang menyiapkan formulirnya, ada yang menyalahkan KPPS-nya yang tidak becus dan tidak maksimal karena kualitasnya rendah. Yang ketiga, masih banyak ternyata di dalam DPT tersebut dan keluar surat panggilan undangan C6-nya orang-orang yang sudah meninggal, bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, bukan 1-2 bulan, bahkan 1-2-3 tahun. Ya, ini hampir berlaku di semua TPS. Ya, kita temukan beberapa bukti aduan dari masyarakat, bapaknya, omnya, neneknya, kakeknya yang sudah meninggal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, ternyata masih mendapatkan surat undangan. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa data DPT yang dipakai oleh KPU tidak akurat. Data ini data lama, data tidak akurat. Kita tidak tahu apakah ini kesengajaan, apakah ini sengaja atau tidak sengaja, kita tidak tahu. Apakah ini bagian dari konspirasi dalam rangka membuat partisipasi warga DKI Jakarta
pada pemilu kemarin atau pilkada kemarin ini rendah, ya. Nah, hari ini juga tadi kami sudah menyampaikan langsung beberapa kader pendukung partai, relawan dan ormas telah menyampaikan ke KPU mengenai keberatan ini, menyampaikan kepada Bawaslu mengenai keberatan ini, dan hari ini insya Allah atau paling lambat besok kami akan melaporkan ke DKPP mengenai tidak profesionalitasnya KPU dalam menjalankan tupoksinya dalam pilkada kemarin. Ditambah lagi kasus Pinang Ranti, anggota KPPS mencoblos surat suara untuk 03 setelah didalami disuruh oleh ketua KPPS. Yang kita minta diusut adalah ini tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti ini ada masifnya. Ketua KPPS pasti ada yang suruh, ada yang menggerakkan dan mengkoordinasikan. Kebetulan saja ketangkepnya di Pinang Ranti. Ya, kami yakin dan percaya ini masih terjadi. Ya, inilah salah satu bentuk ketidaknetralan ya penyelenggara pilkada melalui PPS dan KPPS-nya. Nah, terkait yang pertama tadi mengenai banyaknya warga DKI Jakarta yang haknya hilang karena terlambatnya atau tidak diberikannya ya undangan memilih. Ini bisa jadi ada unsur kesengajaan, sengaja ditahan, sengaja tidak dibagikan, mungkin di basis-basis 01 sehingga para pendukung-pendukung 01 ini tidak bisa berangkat mencoblos di TPS masing-masing. Dan ini laporannya banyak, berasal dari beberapa wilayah yang ada, dan hari ini juga sudah mulai masuk semua. Ya, kita lagi menghimpun. Yang pertama, laporan masyarakat kepada Bawaslu bahwa mereka tidak dapat surat undangan, padahal mereka namanya ada di DPT. Yang kedua, laporan dari masyarakat bahwa diantarkan surat undangan ke rumahnya, padahal yang bersangkutan adalah neneknya, kakeknya, orang tuanya, omnya, adiknya, atau anggota keluarganya tersebut sudah meninggal 1-2 tahun yang lalu. Ya. Nah, inilah beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan akan kita laporkan kepada DKPP lagi, dan kita menuntut kepada KPU untuk melakukan PSU di semua TPS yang di dalamnya banyak warga yang tidak dapat undangan, padahal warga tersebut ada di dalam DPT yang dikeluarkan oleh KPU. Walaupun DPT itu juga ternyata tidak akurat, karena masih ada orang-orang yang sudah meninggal 1-2 tahun yang lalu, namanya masih ada dalam daftar pemilih tetap tersebut. Nah, poinnya ini yang perlu kita sampaikan, karena kalau ini terjadi benar-benar masif, sengaja dikondisikan, C6 itu sengaja ditahan-tahan, tidak diberikan, terus para penyelenggara pilkada tidak netral, kemudian data orang-orang yang sudah meninggal sengaja dimasukkan, maka pilkada ini bisa kita nyatakan pilkada yang cacat hukum, karena banyak hak-hak masyarakat yang dirugikan.